306A dengan fasilitator Ibu Dewi Izzatu Afifah dan pengajar praktek Ibu Eni Mazuma. Kami akan melakukan proses kucing dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Kani? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Lika? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Alhamdulillah saya juga sehat. Di sini saya sebagai supervisor ingin mengobservasi proses coaching kalian, yaitu bukan saya sebagai supervisor, bukan sebagai coach, dan ini sebagai Bu Lika sebagai uji. Sebelum melakukan proses coaching, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Kani sebagai selaku coach ya. Di sini saya ingin menanyakan sebelum melakukan itu rubrik penilaian seperti apa yang akan dilakukan untuk proses coaching. Ya, terima kasih Bu Nur. Saya akan menggunakan rubrik penilaian yaitu dengan alur tirta. Alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus untuk bagian yang ingin diamati itu bagiannya apa ya Bu? Bagian yang ingin saya amati itu adalah identifikasi masalah dan rencana aksi, itu yang lebih penting. Ya, dari alur tirta itu kan ada 4 tadi. Berarti hanya 2 saja ya Bu? Ya. Terus kompetensi yang mana yang akan dikembangkan nanti? Yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot, supaya uji saya menemukan solusi atas masalahnya. Ya, saya sebagai supervisor cukup pertanyaan saya dari saya. Semoga proses coachingnya nanti berjalan lancar. Saya doakan bisa coachingnya nanti menemukan solusi yang terbaik untuk coachnya ya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Kani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Kani. Bagaimana kabarnya Bu Kani juga? Alhamdulillah saya juga sehat. Kira-kira ada permasalahan apa ya kok tadi Bu Rika bilang mau ngobrol-ngobrol bareng bersama saya? Ada permasalahan tentang pembelajaran di kelas Bu Kani. Oh, coba diceritakan tujuan atau rencana dari pertemuan kita ini. Tujuannya supaya saya itu bisa mencari solusi dari pembelajaran masalah yang ada di kelas itu biar rasanya itu agak plong, tidak menjadi beban. Ya. Terus definisi atau tujuan dari yang ingin Anda ketahui di akhir pertemuan kita nanti ini? Ya, saya bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam pembelajaran dalam kelas itu Bu, supaya tidak menjadi beban lagi. Coba diceritakan permasalahan jenengan. Masalahnya itu gini Bu, anak-anak itu ketika waktu pembelajaran matematika rasanya itu sedih banget, kayak mereka itu takut dengan pembelajaran matematika Bu. Kebanyakan yang kalau matematika itu ditakuti ya sama anak-anak. Jadi permasalahan jenengan itu intinya takut pada pembelajaran matematika. Ya. Terus apa ukuran dari kestabilan pertemuan ini? Contohnya ukuran dari keberhasilan pertemuan kita ini. Ya, saya pengennya anak-anak itu ketika waktu pembelajaran anak langsung happy, senang gitu loh Bu. Jadi kan tidak ada menjadi beban buat saya. Ya. Terus kesempatan apa yang Anda miliki untuk rencana hari ini? Saya ingin menceritakan, mencari solusinya supaya bagaimana nanti saya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Ya, terus tujuannya untuk mencapai dari percakapan ini adalah untuk apa? Tujuannya saya bisa menyelesaikan masalah saya supaya nanti anak-anak bisa enjoy di dalam pembelajaran matematika itu. Iya. Terus hambatan atau gangguan ketika jenengan melakukan aksinya ini, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Yang akan saya lakukan, saya ingin merubah cara pembelajaran saya mungkin dari waktu itu menggunakan metode ceramah atau apa saya dengan
media pembelajaran dengan game ataupun yang lain supaya anak-anak itu lebih senang gitu di dalam pembelajaran. Jadi seolah-olah anak-anak itu tidak merasa takut di dalam pembelajaran itu. Rencana selanjutnya apa ya Bu Nika untuk mencapai tujuan itu selain main game atau apa? Rencana selanjutnya saya juga akan memberikan suatu media atau metode pembelajaran yang lain juga. Selain itu, adakah strategi yang lain? Strateginya ya merubah cara pembelajaran itu supaya yang dulu katanya monoton, katanya ceramah, terus anak-anak diberikan permainan seperti itu ya. Terus bagaimana atau berapa kira-kira jangka waktunya yang Anda butuhkan? Kira-kira tidak lama pun, mungkin dalam waktu 1 bulan itu sudah bisa anak-anak untuk bisa enjoy lah saya Jadi secepatnya kan lebih baik. seperti itu. Berarti harus berusaha dulu ya. Terus ukuran keberhasilan dari rencana aksi jenengan itu apa? Ukurannya keberhasilan itu ya anak-anak nanti sudah bisa enjoy, sudah saya anggap berhasil. Jadi ketika waktu pembelajaran anak sudah tidak takut, itu berarti sudah senang ketika dia dengar hari ini pelajaran matematika hore seperti itu. Jadi tidak mengutung sedih seperti itu. Jika ada suatu gangguan misalnya anak-anak kok motivasinya mulai menurun, apa yang akan Anda lakukan misalnya? Saya akan bertanya kepada anak-anak, mungkin kan tidak semuanya, beberapa menjadikan sampel, bertanya kepada individu, kepada dia bertatap muka, apa yang menjadikan dia hambatan, apa yang menjadikan mereka itu takut di dalam pembelajaran itu. Sharing dengan dia lagi. Terus komitmen terhadap rencana yang jenengan untuk kedepannya itu bagaimana? Komitmen saya ya supaya anak-anak itu tetap bisa menjalankan pembelajaran itu dengan serius, dengan fokus, dengan senang hati lah. Iya, rencananya Nika untuk mencapai komitmen yang ingin jenengan inginkan, siapa yang diajak? Misalnya siapa dan apa yang dapat membantu jenengan dalam komitmen itu misalnya? Saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, mungkin Bapak Ibu guru di kelas rendah, dan biasanya kelas rendah itu kan dengan media-media pembelajarannya dengan bernyanyi ataupun apa, nanti anak itu bisa ikut senang gitu. Kalau biasanya guru yang di kelas rendah itu banyak-banyak dengan SDG-nya, permainan, juga metodenya juga banyak yang menarik ya, ya anak-anak. Terus di akhir percakapan ini apa yang ingin dengan dapatkan? Yang saya dapatkan, saya ingin mendapatkan solusi dari apa yang jadi permasalahan saya itu. Semoga apa yang menjadi komitmennya Bu Nika tercapai dan peserta didiknya Bu Nika menjadi lebih baik lagi dan menyukai matematika ya. Jadi dia tidak takut lagi, matematika itu tidak menakutkan. Kira-kira itu dari percakapan ini semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Kani sudah mendengarkan ceramah saya. Sama Bu Nika. Baik Bu Kani, tadi sudah melaksanakan proses coachingnya dengan Bu Nika. Bagaimana? Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik Bu. Alhamdulillah Bu Kani. Nah, setelah melakukan tadi proses coaching, saya melakukan observasi tentang proses coachingnya Bu Nika dan Bu Kani. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Kani. Oke, monggo. Ya, pertanyaan yang saya ingin tanyakan yaitu terkait indikator pencapaian dari proses coachingnya tadi seperti apa, Bu Kani? Ya, tadi selama proses coaching saya tetap menggunakan alur tirta Ibu, yang di situ adalah tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu Bu. Ya, terus kompetensi kedepannya untuk rencana kedepannya itu seperti apa dan bagaimana, Bu Kani? Rencana kedepannya saya ingin lebih memahami dan mendalami alur tirta ini sehingga saya dapat melakukan proses coaching ini baik dengan rekan sejawat ataupun dengan siswa saya ataupun dengan teman-teman walaupun tidak beda sekolah, itu ingin saya lakukan. Wah, bagus sekali idenya Bu Kani. Semoga ya idenya Bu Kani bisa terlaksana dengan baik dan sukses, bisa memotivasi rekan-rekan guru
dan muridnya Bu Kanif. Ya, saya akhiri, itu pertanyaan dari saya akhiri. Cukup sekian dari supervisor, saya sebagai supervisor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam